Halo, perkenalkan nama saya Nenatul Mazaya. Saya dari Prodi Perbankan Syariah dengan NIM 24102410247. Di sini saya akan menceritakan tentang kisah zaman dahulu yang berjudul Peradaban Islam di Mesir. Langsung saja ya. Islam masuk ke wilayah Mesir pada tahun 651 Masehi melalui ekspedisi militer yang dipimpin oleh Amr bin As atas perintah Khalifah Umar bin Khattab. Sebelum Islam datang, Mesir berada di bawah kekuasaan Romawi Timur Bizantium yang bersifat represif terhadap rakyat lokal, khususnya kaum Kristen Koptik. Pajak yang tinggi dan diskriminasi agama membuat masyarakat Mesir hidup dalam tekanan. Ketika Islam datang, masyarakat melihat adanya sistem baru yang lebih adil, toleran, dan manusiawi. Islam tidak memaksa penduduk untuk memeluk agama Islam, tetapi memberi kebebasan beragama dengan aturan yang jelas. Dari sinilah Islam mulai berkembang secara perlahan dan damai di Mesir. Namun perjajahan barat di Mesir sudah terjadi jauh sebelum era kolonial modern. Kekuasaan Romawi dan Bizantium membuat Mesir menjadi wilayah eksploitasi ekonomi. Kekayaan Mesir, terutama hasil pertanian dari Sungai Nil, banyak diambil untuk kepentingan kekaisaran. Kondisi ini menimbulkan ketimpangan sosial yang besar. Oleh karena itu, kehadiran Islam dipandang sebagai pembebasan, bukan penjajahan. Islam menghapus sistem penindasan dan penggantinya dengan pemerintahan yang lebih berpihak pada rakyat. Dinasti Fatimiyah adalah salah satu dinasti Islam terpenting dalam sejarah Mesir. Dinasti ini beraliran Syiah dengan menjadikan Mesir sebagai pusat kekuasaan mereka pada abad ke-10 Masehi. Fatimiyah membangun kota Kairo sebagai ibu kota baru dan menjadikan pusat pemerintahan, ekonomi, dan ilmu pengetahuan. Salah satu warisan terbesar dinasti Fatimiyah adalah berdirinya Masjid Al-Azhar yang awalnya digunakan untuk menyebarkan ajaran syariah, tetapi kemudian berkembang menjadi pusat pendidikan Islam lintas mazhab yang sangat berpengaruh hingga sekarang. Namun, melemahnya dinasti Abbasiyah menyebabkan dunia Islam mengalami dinestifikasi atau perpecahan kekuasaan. Wilayah-wilayah yang sebelumnya tunduk pada khalifah pusat mulai membentuk pemerintahan sendiri. Mesir menjadi salah satu wilayah yang melepaskan diri sendiri kendali langsung Abbasiyah. Kondisi ini menunjukkan bahwa Mesir memiliki kekuatan politik dan ekonomi yang cukup besar untuk berdiri sendiri sebagai pusat peradaban Islam. Pada masa pertumbuhan, Mesir mengalami kemajuan pesat di berbagai bidang. Pemerintahan mulai tertata, sistem pajak diperbaiki, dan pembangunan infrastruktur meningkatkan. Sungai Nil menjadi tulang punggung kehidupan masyarakat, mendukung pertanian dan perdagangan. Kota-kota berkembang, pasar-pasar ramai, dan aktivitas keilmuan semakin hidup. Masa ini menjadi fondasi kuat bagi kejayaan peradaban Islam di Mesir. Namun pada satu periode, dunia Islam terbagi ke dalam 3 khalifahan besar, yaitu Abbasiyah, Fatimiyah, dan Umayyah Andalusiyah. Ketiga khalifah ini saling bersaing dalam pengaruh politik, ekonomi, dan ilmu pengetahuan. Mesir sebagai pusat dinasti Fatimiyah memainkan peran penting dalam percaturan politik dunia Islam saat itu. Penaklukan Mesir oleh pasukan Islam dikenal sebagai penaklukan yang relatif damai. Tidak terjadi pembantaian besar-besaran, penduduk non-muslim tetap dilindungi hak-haknya. Sistem pemerintahan Islam diterapkan dengan prinsip keadilan dan keteraturan sehingga Mesir menjadi wilayah yang stabil dan makmur. Lalu para khalifah yang memimpin Mesir memiliki tanggung jawab besar dan menjaga stabilitas politik dan kesejahteraan rakyat. Mereka mengatur administrasi negara, menjaga keamanan wilayah, serta mendukung perkembangan ilmu pengetahuan dan pendidikan.
Kepemimpinan yang kuat menjadi kunci kemajuannya Mesir. Namun penguasaan Mesir oleh umat Islam menjadikan wilayah ini sebagai salah satu pusat terpenting dalam dunia Islam. Mesir menjadi penghubung antara timur dan barat serta jalur utama perdagangan internasional. Posisi strategis ini membuat Mesir selalu menjadi wilayah yang diperebutkan. Namun kemajuan ilmu pengetahuan di Mesir sangat menonjol. Masjid, madrasah, dan perpustakaan menjadi pusat kegiatan intelektual. Ilmu agama seperti tafsir dan fikih berkembang seiring dengan ilmu umum seperti kedokteran, astronomi, dan matematika. Mesir menjadi tujuan para pelajar dari berbagai wilayah dunia Islam. Persaingan antara tiga khalifah mendorong kemajuan peradaban. Setiap khalifahan berlomba membangun infrastruktur pendidikan, memperkuat ekonomi, dan membanggakan budaya. Mesir tampil sebagai salah satu pusat peradaban Islam yang paling maju pada masanya. Banyak ilmuwan besar muncul dan berkembang di Mesir. Mereka menulis karya-karya penting yang menjadi rujukan hingga berabad-abad kemudian. Lingkungan akademik yang terbuka dan didukung menguasaan membuat ilmu pengetahuan berkembang pesat. Kemajuan ekonomi Mesir ditopang oleh pertanian yang subur, perdagangan internasional, dan sistem pajak yang terorganisir. Mesir menjadi lumbung pangan dan pusat perdagangan penting di dunia Islam. Kesejahteraan rakyat relatif terjadi pada masa kejayaan. Kembali pada para khalifah, dapat disimpulkan bahwa kualitas kepemimpinan sangat menentukan arah peradaban. Khalifah yang adil dan visioner membawa Mesir pada puncak kejayaan, sementara kepemimpinan yang lemah menyebabkan kemunduran. Namun kemunduran peradaban Islam di Mesir disebabkan oleh konflik internal, perebutan kekuasaan, lemahnya sistem pemerintahan, serta tekanan eksternal seperti perang salib dan kolonialisme barat. Faktor-faktor ini secara perlahan melemahkan kekuatan politik, ekonomi, dan intelektual Mesir. Intinya, peradaban Islam di Mesir merupakan salah satu pilar utama dalam sejarah Islam. Mesir tidak hanya berperan sebagai pusat kekuasaan politik, tetapi juga sebagai pusat ilmu pengetahuan, ekonomi, dan budaya Islam. Warisan peradaban ini masih terasa hingga sekarang dan menjadi bukti kejayaan Islam di masa lalu. Mungkin hanya sekian yang bisa saya ceritakan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.